wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Ada yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah. Untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Sebelum itu, ada motivasi, sebuah kata motivasi untuk kita. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tak mungkin bisa bertahan. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kompetisi dasar, yaitu yang KD 3.21, yaitu mengenai menganalisis informasi, pengetahuan, dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi. Indikatornya menelaah informasi, pengetahuan, dan urutan kegiatan dalam teks eksplanasi, baik lisan maupun tulisan, dan menganalisis hal-hal penting yang akan dituliskan. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, yaitu menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik mampu menelaah informasi dalam teks eksplanasi, baik lisan maupun tulisan, yang disajikan dengan tepat dan penuh tanggung jawab. Materi kita hari ini adalah mengenai pengertian, tujuan, struktur, dan langkah-langkah dari teks eksplanasi. Kemarin Ibu sudah berpesan untuk anak-anak untuk membaca mengenai teks eksplanasi. Ada yang sudah membaca? Kalian tahu nggak sih apa itu teks eksplanasi? Ada yang sudah membaca mengenai teks eksplanasi? Apa itu teks eksplanasi? Saya dulu. Ya, silakan Mas Angga. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses bagaimana dan mengapa sebuah fenomena dapat terjadi. Fenomena tersebut dapat berupa fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ya. Kita cek ya, apakah jawaban Mas Angga itu benar? Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi tentang proses. Prosesnya bisa berupa proses sosial, fenomena sosial, fenomena alam, ilmu pengetahuan, dan budaya tertentu. Eksplanasi juga bermanfaat untuk pembaca agar dapat memahami sebuah fenomena. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan fenomena yang terjadi, menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ada yang sudah tahu dalam teks eksplanasi terdapat ada berapa struktur yang terdapat di teks eksplanasi? Ada 3 struktur, Bu. Yang pertama itu pernyataan umum, kemudian yang kedua ada urutan sebab akibat, dan yang ketiga ada interpretasi ataupun penegasan ulang. Kita cek ya. Yang pertama, benar yang apa dikatakan oleh Mas Bambang tadi, bahwa yang struktur yang pertama yang terdapat dalam teks eksplanasi yaitu pernyataan umum atau biasanya berada di bagian awal. Yang kedua, rangkaian kegiatan atau urutan sebab akibat yang biasanya berada di bagian isi, bagian tengah struktur teks eksplanasi. Yang terakhir ada interpretasi atau penutup maupun kesimpulan dari teks eksplanasi itu tersebut. Kita lihat tayangan berikut. Ini adalah contoh teks eksplanasi. Bisa dilihat ya tadi, yang pertama ada
pernyataan umum berada di bagian awal, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang terakhir interpretasi. Nah, selanjutnya Ibu akan berikan tugas. Silakan kalian silakan kalian mendengarkan video yang akan Ibu tayangkan ini, lalu mencari dan mencatat pokok bukti identifikasi, menjelaskan pokok bukti, dan menyusun hasil analisis. Latihannya, tentukan bagian-bagian teks eksplanasi sesuai dengan urutan, yaitu tadi pernyataan umum, deretan penjelas atau pernyataan jelas, dan interpretasi. Kalian nanti setelah melihat video ini, silakan menuliskan kembali apa yang ada di isi video ini dengan bahasa sendiri sesuai dengan urutan struktur teks eksplanasi ya. Silakan diperhatikan. Hujan, apa itu hujan dan bagaimana proses terjadinya hujan? Hujan adalah air yang turun dari langit yang melalui dari beberapa proses. Sebenarnya air hujan itu berasal dari bumi itu sendiri, dari air laut, sungai, danau, dan air lainnya, seperti binatang, pepohonan, serta negara lain yang mengandung air. Air tersebut mengalami proses evaporasi atau penguapan akibat bantuan sinar matahari, dan air yang menguap akan melayang ke udara dan berkumpul dengan uap-uap air lainnya di langit. Di langit, uap tersebut mengalami kondensasi atau pemadatan dan menjadi bumi. Ketika suhu udara semakin tinggi, akan membuat debit dari bumi semakin banyak berkumpul memadat dan akan menjadi awan. Dengan bantuan awan tersebut dapat bergerak ke tempat lain. Awan kecil dapat berkumpul dan menjadi awan besar. Setelah kumpulan awan tersebut berada di langit yang bersumber rendah, maka akan membentuk butiran es dan air. Karena butiran semakin berat dan didapat oleh topak angin, akhirnya butiran-butiran air tersebut jatuh ke bumi atau biasa disebut dengan presipitasi. Karena semakin rendah awan, suhu udara semakin tinggi dan es atau salju terbentuk akan turun menjadi air. Namun jika suhunya sangat rendah, maka yang turun ke bumi tetap sebagai es atau salju. Baik, sudah ya. Silakan berkelompok. Bisa nanti ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Bisa scan barcode di sini. Silakan tuliskan jawaban kalian menggunakan bahasa sendiri ya. Ibu beri waktu 5 menit, dimulai dari sekarang. Nggak bisa. Atau bisa pakai link yang sudah saya kirim di grup. Yang pakai sudah bisa? Yang mikro.
Seriusan juga? Sudah pasang. Ya, takut. Berin. Sudah, Bu. Tinggal jawab. Jangan kopas ya. Oh, kalau pesannya udah. Ya. Saya yang pakai. Nomor 2. Baik. Sudah, Bu. Sudah. Baik. Ini adalah masing-masing jawaban dari setiap kelompok ya. Bisa dilihat. Dari hasil kerja kalian, silakan dibacakan oleh masing-masing kelompok. Karena ini pekerjaan yang menggunakan bahasa sendiri, pasti bahasanya berbeda-beda ya. Jadi kelompok 1 bisa dibacakan. Baik, Bu. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Hujan tidak terjadi begitu saja tanpa proses. Air yang jatuh adalah air yang berasal dari air laut yang menguap, air sungai, limbah, dan lain-lain. Hujan dapat terjadi karena adanya bantuan dari sinar matahari. Sinar matahari yang panas akan membantu air laut, sungai, dan yang lainnya menguap. Penguapan itu akan menghasilkan uap-uap yang menuju ke atas atau melayang ke udara. Tidak hanya berhenti pada proses tersebut, uap yang mengudara akan terus naik hingga tinggi dan mengalami proses kondensasi. Proses kondensasi inilah yang akhirnya membentuk sebuah awan. Awan-awan tersebut akan bergerak ke sana kemari terbawa oleh angin menuju atmosfer bumi yang memiliki suhu lebih rendah. Uap yang ada dalam awan terkena suhu yang rendah atau dingin inilah yang menyebabkan uap berubah menjadi butiran-butiran es dan tetesan air dalam awan. Semakin banyaknya uap yang naik dan banyak menjadi butiran es atau tetesan air dalam awan, membuat awan tidak dapat menopang atau menahan berat. Kemudian jatuhlah butiran es atau tetesan air tersebut ke permukaan bumi. Karena prosesnya yang memerlukan waktu, maka dari itu adanya musim hujan dan musim kemarau. Hujan terjadi melalui proses yang tidak cepat, tetapi akibat dari pemanasan global musim hujan dan musim kemarau mulai tidak dapat dipastikan seperti dulu. Pemanasan untuk menghasilkan uap yang menjadikan hujan tidak hanya melalui pemanasan matahari saja. Pemanasan dapat terjadi karena adanya efek rumah kaca. Meskipun hujan dapat terjadi kapan saja, kita tidak boleh terlalu khawatir, juga tidak boleh terlalu lengah. Hujan tidak akan berbahaya jika kita bisa meminimalisir efek yang dihasilkan. Ada baiknya kita tetap menjaga kebersihan agar hujan tetap bersahabat dengan kita, karena jika kita lengah dengan tidak menjaga kebersihan, hujan bisa menyebabkan banjir, tanah longsor, dan genangan di mana-mana. Itu, Bu. Baik,
ada struktur teks eksplanasinya ya. Bisa dijelaskan di paragraf berapa? Paragraf pertama pernyataan umum dulu. Ya, Terus paragraf kedua itu rangkaian peristiwa atau urusan sebab akibat. dan interpretasinya berarti ada di Paragraf ketiga. baik. Lalu yang kelompok 2, hasil dari kelompok 2 silakan dibacakan. Ya, yang pertama itu ada pernyataan umum. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena hujan termasuk dalam bagian dari proses terbentuknya udara di bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi atau proses perubahan bentuk air di bumi yang terjadi secara berulang. Dalam ilmu geografi, hujan tak hanya sekedar turunnya udara ke permukaan bumi. Hujan bisa terjadi karena sebuah proses yang terjadi di alam. Proses terjadinya hujan melalui beberapa tahap. Ada 3 tahapan utama proses terjadinya hujan, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang struktur kedua yaitu hubungan sebab akibat, yaitu penguapan merupakan proses perubahan udara yang berwujud cair menjadi gas sehingga udara berubah menjadi uap-uap udara dan memungkinkan untuk naik ke atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, jumlah air yang menjadi uap air dan naik ke atmosfer bumi juga akan semakin besar. Uap-uap air yang naik pada ketinggian tertentu akan mengalami proses kondensasi atau pengembunan. Proses kondensasi terjadi di mana uap air tersebut berubah menjadi partikel-partikel es berukuran sangat kecil. Perubahan wujud uap air menjadi es tersebut terjadi karena pengaruh suhu udara yang sangat rendah di titik ketinggian tersebut. Partikel-partikel es terbentuk akan saling mendekati dan bersatu sama lain sehingga membentuk awan. Proses prepitasi adalah proses mencairkannya awan akibat pengaruh suhu udara yang tinggi. Pada proses inilah hujan terjadi. Butiran-butiran air jatuh dan membasahi permukaan bumi. Awan-awan yang terbentuk kemudian tertiup oleh angin dan mengalami penguncian dari satu tempat ke tempat lainnya. Proses ini disebut adveksi atau proses penguncian awan dari satu titik ke titik lain dalam satu garis horizontal akibat arus angin atau perbedaan tekanan udara. Kemudian struktur yang terakhir yaitu ada interpretasi. Demikian 3 tahapan utama hujan. Proses-proses tersebut harus dilalui sebelum turunnya hujan ke bumi. Hujan merupakan salah satu dari siklus hidrologi yang merupakan suatu siklus perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi dan berlangsung secara terus-menerus. Demikian. Baik, sudah betul ya. Untuk yang terakhir silakan dibacakan kesimpulan dari pertemuan hari ini. Silakan Mas Angga. Jadi teks eksplanasi adalah teks atau paragraf yang berisi tentang alasan dan metode proses terjadinya suatu peristiwa. Peristiwa tersebut dapat berupa peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan fenomena lain yang dapat terjadi. Selalu ada hubungan sebab akibat dan proses dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, baik alam maupun sosial. Selanjutnya, tujuan dari teks eksplanasi ini adalah untuk menggambarkan satu atau lebih peristiwa yang melibatkan kausalitas dan proses. Di sini penulis harus menjelaskan kejadian sejelas mungkin sehingga pembaca dapat mengumpulkan informasi penting dari apa yang sedang dijelaskan. Baik, ini adalah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan besok silahkan membuat teks eksplanasi untuk mandiri ya, karena tadi udah kelompok. Besok kita akan belajar mengenai teks eksplanasi itu sendiri. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.